Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Apriani dengan NIRAM 2019 040014 dari kelas 5 STKA 1. Pada penelitian yang berjudul Sistem Informasi Jasa Laundry Sijali Genscheck Laundry Bekasi yang berbasis web ini, saya akan menjabarkan penerapan sistem dan metode yang digunakan beserta tahapannya secara singkat. Jadi, pada penelitian Sijali ini, penemu ataupun pendevelop menggunakan metode waterfall dengan alur yang singkat dan terarah jelas. Sebelumnya, saya akan jabarkan secara singkat apa itu metode waterfall. Jadi, metode waterfall ini adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak atau yang dikenal juga dengan istilah SDLC atau Software Development Lifecycle. Metode ini bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Tentunya metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analis, dan desain, coding, testing ataupun verification, dan maintenance. Di sini kita bisa lihat setiap tahapan diagram dari metode waterfall ini, dari mulai requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, kemudian operation and maintenance. Semua terhubung kembali ke satu kesatuannya. Kemudian, sebelum melakukan desain sistem, saya melakukan analisa kebutuhan sistem pada Genscheck Laundry. Sistem yang dibutuhkan pada Genscheck Laundry adalah sebagai berikut, yaitu requirement analysis and definition. Bisa kita lihat di sini, pengguna owner. Di sini owner dapat mengelola data jasa laundry, yang kemudian owner juga dapat mengelola data admin, dapat mengelola data customer, dapat mengelola data transaksi, dan dapat mengelola laporan. Sedangkan definisi di sini, petugas penerima dan pengambilan laundry dapat mengelola data customer dan dapat mengelola data transaksi. Nah, kemudian di sini ada sistem and software design. Kemudian dari kebutuhan sistem tersebut ini, ada pula rancangan sistem yang dirancang dan didesain pada Genscheck Laundry. Seperti berikut, ini adalah use case sistem informasi jasa laundry atau CJLI yang didesain dengan UML atau Unified Modeling Language. Bisa kita lihat di sini diagramnya bahwa owner memiliki akses hingga 1, 2, 3, 4, 5 akses, sedangkan petugas penerima dan pengambilan laundry hanya memiliki 2 akses, yaitu data customer dan transaksi. Nah, di gambar ini tadi, use case yang terbentuk dari analisa kebutuhan sistem pada Genscheck Laundry. Jadi pada gambar ini dapat dilihat bahwa ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem informasi jasa laundry tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat activity user. Si owner and user itu bisa melakukan register and login, dan penyimpanan, perubahan, dan penghapusan data itu hanya bisa dilakukan oleh owner. Kemudian create transaksi itu bisa dilakukan oleh owner dan user. Sedangkan edit and print laporan itu hanya bisa dilakukan oleh owner. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini deployment dari metode yang digunakan. Jadi diagram deployment di sini menggunakan MySQLDB atau MySQL database, kemudian menggunakan browser dan bahasanya menggunakan HTML5. Jadi deployment diagram ini menggambarkan tools atau perangkat yang digunakan dari server, database, dan device. Dan di dalam penelitian ini, si pembuat program ini menggunakan web server dan artifaknya menggunakan website, dan sedangkan database-nya dia menggunakan DB server dan artifak yang digunakan adalah MySQLDB, sedangkan untuk user client menggunakan browser dan artifaknya menggunakan seperti yang kita bilang tadi, HTML5. Kemudian kita bisa lihat implementasi dan unit testingnya.
Di sini dari yang saya teliti, implementasi dari perancangan sistem dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver untuk merancang websitenya, dan untuk database dibangun dengan menggunakan MySQL, dan setiap form harus menghasilkan output yang bisa dilihat oleh owner dan user dan dikelola ataupun diubah ataupun dihapus oleh owner. Seperti ini adalah salah satu contoh login formnya, dan ini form transaksi dan form laporan yang hanya bisa diakses oleh admin, dan ini kita bisa lihat transaksi dan laporan ini bisa diakses tadinya oleh owner dan user. Kemudian di sini kita bisa lihat unit testing. Jadi pada tahap ini, pada tahap ini pengujian hasil input dan output yang nantinya akan memunculkan pesan ataupun peringatan pada interface. Jadi saat si username yang kita masukkan itu kosong, maka akan menampilkan teks seperti username dan password harus diisi, ataupun saat salah satunya yang kita masukkan salah, seperti username Anda salah atau password Anda salah. Kemudian di tabel ini juga kita bisa lihat seperti penolakan pada akses untuk mensubmit saat terjadi kesalahan email ataupun kesalahan username ataupun kesalahan password. Nah, kemudian di bawah ini juga ada. Jadi tahapan keempatnya itu adalah integration and system testing. Jadi di sini akan dilakukan integrasi terhadap setiap form yang ada di sistem informasi jasa laundry dan melakukan sistem testing. Seperti gambar ini. Integration. Sini kita bisa lihat masing-masing button pada menu di form ini. Setiap kali button tersebut diklik, dia akan memunculkan setiap formnya, seperti form transaksi ataupun kita saat mengklik form laporan, maka dia akan muncul form laporan tersebut. Kemudian dilakukan sistem testing seperti berikut. Rancangan prosesnya bisa dibilang klik menu transaksi, kemudian hasil yang diharapkan itu hasil dari proses yang kita klik tadi, membuka form transaksi. Apakah hasilnya sesuai? Sesuai. Maka di sini sistem testing, setiap sistem, setiap komen, setiap perintah akan dites apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Jadi setiap langkah dari tahapan ini tidak boleh terlewatkan. Itulah sebuah rancangan yang menggunakan metode waterfall. Oke, sekian dari penjelasan saya. Penggunaan metode waterfall ini memang bisa dibilang pilihan tepat karena alur yang terstruktur, serial, dan singkat. Saya Rina Afriani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya sangat memerlukan kritik dan saran. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.